Baik, selamat pagi. Kita mulai dengan materi hari ini, Basic Firefighting, atau dasar-dasar pengendalian kebakaran. Ya. Jadi kalau istilah kebakaran itu sebenarnya adalah api yang tidak terkendali ya. Karena kalau kita katakan api yang besar, salah juga. Jadi api memang akan membesar ya selama masih ada bahan yang dia dapat bakar. Tapi sebesar apapun api itu, kalau masih bisa dikendalikan, itu namanya bukan kebakaran. Kalau kebakaran itu api yang tidak bisa dikendalikan. Oke, jadi dalam dunia kerja juga, ini menjadi satu pengetahuan dan kalian yang harus dikuasai oleh semua pekerja. Karena ini diamanatkan oleh dasar hukum K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Jadi ada 3 pelatihan yang wajib diberikan kepada seluruh pekerja, yaitu pelatihan pemadaman api atau basic firefighting, kemudian pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, lalu dasar-dasar K3, yaitu 3 pelatihan basic yang harus diberikan kepada seluruh pekerja. Jadi walaupun memang nggak ada sertifikasinya, ini bisa diberikan ke pekerja, mungkin internal training aja gitu ya. Oke, basic firefighting atau pemadaman api kecil. Dasar-dasar pemadaman api. Nah, apakah itu api? Dulu waktu saya masih SMA, ada pengangguran yang bilang ya, kalian itu dibodohin katanya. Jadi sebenarnya dibohong-bohongin aja itu belajar sekolah katanya. Coba saya mau tanya ke kamu, apa itu api? Benda apa itu? Saya bingung juga. Benda kan, wujud benda itu ada 3, padat, cair, gas. Nah, kalau gas, itu menempati ruang dan memiliki massa. Api ini kan nggak punya bentuk gitu ya, nggak bisa menempati ruang. Memiliki massa, kayaknya nggak ada orang pernah mengukur api. Jadi saya bingung juga. Nah, sekarang saya ketahui bahwa api itu sebenarnya bukan benda memang. Ya, mau dipaksakan seperti apapun nggak akan masuk. Jadi api itu adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi reaksi kimia bukan benda. Api adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan atau menimbulkan panas dan cahaya. Ya, ini sering menjadi bahan dasar ya, segitiga api. Maksudnya untuk timbulnya api ini harus ada ketiga faktor ini, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Salah satunya nggak ada, nggak akan timbul api. Makanya alat pemadam kebakaran itu diambil dari sini ya, menghilangkan salah satu faktor ya. Atau lebih dari satu faktor juga bisa, itu lebih bagus. Contohnya ya, pemadam api dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini inert gas ya. Sifat inert gas itu kalau dia naik komposisi atau presentasinya di udara, yang turun oksigen. Nah, jadi dengan menyemprotkan karbon dioksida, oksigennya berkurang atau hilang, sehingga ini hilang, tinggal panas dan bahan bakar, maka apinya akan padam. Jadi konsep itu. Ada juga yang panasnya dihilangkan ya. Nah, itu contoh air. Air itu kan mendinginkan ya. Jadi kalau menyiram air ke api, itu yang dihilangkan tuh panasnya, sehingga apinya akan padam. Ya, jelas kalau bahan bakarnya habis, apinya juga akan padam. Jadi bahan bakar disingkirkan, apinya akan padam. Nah, untuk bahan bakar sendiri ada 3 jenis ya. Ada yang padat, cair, dan gas.
Panas itu bisa berbentuk kayu, karet, kertas, plastik, tekstil, bahan yang berbahan dasar karbon, dan lain-lain. Untuk yang cair itu bahan bakar bisa minyak tanah, bensin, solar, oli, gasoline, palm oil, solvents, dan lain-lain. Ya, ini berbentuk cair ya. Lalu yang berbentuk gas, gas metan, propan, etan, butan, dan lain-lain. Jadi ini bisa masuk bahan bakar. Kalau ini nggak ada, maka apinya pun nggak ada. Ya repotnya, kalau yang terbakar itu bahan bakar ini sendiri gitu ya. Metan ini memang bahan bakar gas, tapi dia inilah untuk dijadikan pembakaran juga. Nah, jadi itu agak sulit. Seperti juga bensin ya. Kalau yang terbakar bensin memang itu membutuhkan suatu dry powder khusus ya untuk memadamkannya. Atau biasa kalau bensin di tangki-tangki Pertamina itu mereka akan pakai bukan air tapi foam ya, atau busa. 4 cara penyebaran api ya. Api bisa menyebar melalui proses radiasi, konveksi, konduksi, dan kontak langsung. Radiasi ini panas yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa terjadi kontak langsung dengan daerah tersebut. Ya, energi radiasi mengalir secara garis lurus melalui udara. Nah ini radiasi ini adalah juga perpindahan sinar matahari ke bumi ya, dengan melalui transmisi radiasi. Ya, jadi dia tanpa kontak langsung atau dia tanpa medium ya, tanpa media dia bisa ini mengalir. Seperti sinar matahari lah, dia akan melewati udara ruang hampa dan akhirnya sampai ke bumi ya. Nah, dan kemudian tetap panas gitu loh, walaupun jaraknya kita tahu 150 juta kilometer. Nah, jadi sinar panas matahari itu merambat dengan cara radiasi. Nah, itu juga kalau dalam proses kebakaran, inilah cara perambatan panasnya ke kita ya. Sehingga seperti kita merapat di api unggun itu akan terasa panas. Kemudian konveksi. Konveksi ini naiknya gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran ke arah atas ya. Ini biasanya konveksi itu naik ke atas. Dan karena itu menyebarkan api ke bagian atas bangunan. Jadi kalau ada terjadi kebakaran, maka kita akan merasakan di atasnya itu panas kan. Ya, coba taruh tangan kita di atas lilin, ya, jauh, akan terasa panasnya. Ya, umpamanya jaraknya 30 cm, akan terasa. Tapi kalau taruh tangan kita taruh di samping api, walaupun jaraknya kira-kira nggak 30 cm, tapi mungkin 5 cm, itu nggak akan panas. Jadi beda ya. Nah, ini perambatan panas dengan cara konveksi. Ya, api juga merambat dengan cara konveksi ya, naik ke atas ya. Kemudian konduksi. Ini pemindahan panas melalui logam. Ya, contohnya kita pegang sendok ujungnya ya. Lalu kita panaskan ujung sebelah lain di atas api. Lama-lama akan panas karena panasnya itu merambat melalui batang logam ini. Atau api juga bisa merambat melalui kontak langsung ya. Jadi kalau kita tersentuh api ya itu namanya kontak langsung. Kemudian memadamkan api itu tadi ya ada konsep-konsep yang menghilangkan salah satu faktor segitiga api. Pendinginan, menghilangkan panasnya, ya. Menyingkirkan atau mematikan berarti menghilangkan bahan bakar. Penyelimutan ya berarti menghilangkan oksigen. Kemudian memutus reaksi berantai dari api. Ya, reaksi berantai dari api yang dihilangkan adalah kayaknya ketiga unsurnya ya. Nah, pendinginan itu melalui pakai air ya, penyelimutan pakai selimut pemadam ya atau busa. Jadi busa ini sebenarnya menyelimuti api juga sehingga oksigen nggak bisa masuk. Atau pasir atau penutup lainnya. Menyingkirkan berarti menyingkirkan bahan bakar ya, menutup atau menyumbat pipa gas minyak.
Kemudian untuk memutus reaksi berantai dari api kita pakai bahan bakar dry powder khusus ya, pemadam kimia kering, atau dengan CO2, karbon dioksida. Ya, tadi karbon dioksida ini inert gas sifatnya, artinya kalau karbon dioksida komposisinya naik di udara, yang turun oksigen. Kita tahu komposisi udara itu 21% oksigen, 78% nitrogen, dan 1% gas-gas lainnya. Ya. Di mana gas-gas lainnya itu ada CO2 juga, cuman komposisinya itu 0,094. Tapi kalau dalam peristiwa kebakaran, itu api itu membakar itu, nah benda yang dibakar itu menjadi karbon ya. Lalu gasnya menjadi karbon dioksida. Itu CO2. Sehingga dalam peristiwa kebakaran asap itu sebenarnya adalah CO2. Jadi kebanyakan orang mati karena dalam peristiwa kebakaran bukan karena terbakar dengan apinya, tapi karena tidak bisa bernafas. Karena saat CO2 sudah naik, ya, umpamanya naik menyelimuti seluruh tempat di ruangan ya. Jadi dia naik kira-kira sampai 5-6%. Maka yang turun oksigennya. Oksigen dikurangin 5% jadi tinggal 16% kan. Nah, 16% itu bisa menimbulkan ekspiksia istilah kedokteran atau tercekik. Beda kalau kita nahan napas dengan tercekik ya. Kalau nahan napas kita bisa bertahan sampai 6 menit mungkin. Tapi kalau tercekik, nggak sampai semenit, nggak sampai setengah menit, kita bisa mati. Ya, itu namanya ekspiksia. Dan itu akan terjadi kalau dalam peristiwa kebakaran di mana asapnya makin banyak, berarti oksigennya turun, dan oksigen yang rendah akan menyebabkan orang bisa terkena ekspiksia ya. Penyebab kebakaran itu ada beberapa sebab, kadang-kadang tidak sengaja, tidak terduga, ada kerusakan mekanik ya dari satu peralatan, atau pemeliharaan ruangan yang tidak baik, lalu ada kriminalitas ya, sabotase, ada kelalaian. Tapi intinya tidak terduga ini mungkin dalam peristiwa instalasi listrik ya. Jadi instalasi listrik satu colokan banyak peralatan dimasukin sehingga kabelnya itu menarik arus yang sangat besar. Sedangkan daya tahan kabel itu umpamanya tidak sebesar arus yang mengalir sehingga kabelnya menjadi panas dan lama-kelamaan dia akan mulai mencair dan kalau ada trigger dia bisa langsung timbul api. Yaitu kebakaran karena listrik umpamanya. Untuk Indonesia, klasifikasi api kita memakai standar NFPA ya, atau National Fire Protection Association, suatu asosiasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, di mana asosiasi ini khusus meneliti tentang api ya dan kebakaran. Nah, NFPA membagi kebakaran itu dalam 4 klasifikasi, yaitu kelas A, B, C, dan D. Kelas A itu untuk kebakaran benda-benda padat, ya, benda-benda padat non-logam seperti kayu, karet, kertas, plastik, tekstil, ya, kain, dan sebagainya. Kelas B ini kebakaran cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak tanah, bensin, crude oil, kemudian gasnya tadi metan, ya, gas metan, propan, butan, dan sebagainya. Kemudian kelas C ini kebakaran peralatan yang melibatkan instalasi listrik ya, seperti komputer, proyektor, AC, dan lain-lainnya. Lalu kelas D kebakaran bahan logam ya yang mudah terbakar, seperti magnesium. Nah, ini 4 klasifikasi api ya. Ada lagi klasifikasi api yang khusus yaitu kebakaran minyak goreng. Itu kelas K kalau nggak salah. Tapi itu kurang umum sehingga yang dikenal adalah ini. Dan di Indonesia peraturan perundang-undangannya juga mendukung ya klasifikasi ini, yaitu di Permenaker nomor 4 tahun 80.
Ya nih, Permenaker 4 tahun 80 ya. Nah, ini daftar penggunaan media pemadam sesuai kelasnya. Kalau kelas A, ini bisa semuanya ya. Semuanya bisa. Kalau kelas B yang nggak boleh itu air. Ya. Kalau kelas C hanya CO2 ya. Ini dry powder ya. Dry chemical powder. Nah, ini jadi kelas C itu yang nggak bisa tuh air dan busa. Karena dia peralatan listrik ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang peralatan listrik itu ada menyimpan listrik ya, seperti kapasitor. Jadi walaupun listriknya sudah dipadamkan, itu kapasitornya masih menyimpan arus listrik. Nah, saat kita padamkan dengan air atau busa, ini air dan busa ini mengandung air ya. Dan kita tahu air ini adalah konduktor atau bisa dilewati arus listrik. Nah, ini hati-hati, jangan pakai air atau busa untuk memadamkan benda-benda yang mengandung arus listrik ya. Kemudian yang kelas D ini special dry powder ya, dry powder khusus, bahan kimia khusus untuk memadamkan bakaran logam. Nah, ini tabung APAR ya, alat pemadam api ringan. Kelebihan APAR ini mudah ya, cepat untuk digunakan, cepat bertindak. Dapat dibawa-bawa, portable, dan dioperasikan hanya oleh satu orang. Lalu dapat diletakkan di tempat yang dekat dengan resiko. Kekurangannya adalah durasinya pendek ya. Ya tergantung, kalau tabungnya isinya mungkin 5 kilo, dia hanya semprot mungkin nggak sampai semenit ya, dia langsung habis. Kemudian penetrasinya pendek ya, jadi hanya beberapa meter aja. Tidak universal, artinya tidak bisa memadamkan segala penyebab kebakaran atau api. Andalannya terbatas. Jadi walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi aparnya sangat berguna. Ya. Karena api lagi masih kecil itu mudah dikendalikan. Tapi saat dia sudah membesar, ya kan sulit ya, apar nggak berguna lagi. Jadi pada masih awalnya ya inilah gunakan apar, ya. Akan sangat efektif. Aspek keselamatan penggunaan tabung pemadam ya. Ya, untuk keselamatan diri sendiri. Kita harus memperhatikan juga. Jadi kita melindungi diri ya dengan memakai apar. Tapi kalau suatu tempat kerja itu terdiri dari banyak karyawan, kita juga harus bertanggung jawab terhadap keselamatan semuanya ya. Sehingga saat kita berdiri dekat dengan apar dan kita melihat ada timbul api, ya kita langsung berlari mengambil apar dan kemudian memadamkan api. Dan jelas kita juga harus melindungi diri kita supaya saat memadamkan api, seandainya kita berada di ruang terbuka ya, atau ada angin yang cukup kencang, maka kita harus membelakangi angin. Kenapa? Ya, supaya kalau kita berlawanan arah dengan angin, apinya itu mungkin bisa mengarah ke kita, menyambar kita. Ya. Kemudian yang penting perlu dilihat adalah periksa penunjuk isi tabung. Biasanya ada jarum untuk menunjuk tekanan tabung ya. Jadi kita harus pastikan bahwa tabung apar itu tekanannya masih di atas 250 bar dan kurang. Makanya apar perlu diperiksa secara berkala ya, kalau bisa seminggu sekali, untuk memastikan dia masih bisa digunakan. Jadi jangan sampai kita nggak pernah periksa, tiba-tiba memang membutuhkan ya, ada api muncul, pas kita mau pakai nggak keluar ini bahan pemadamnya. Nah, ternyata dry powdernya itu sudah membekuk. Biasanya di gedung-gedung itu yang dipakai kan dry powder.
Kalau sudah membeku karena nggak pernah diisi ulang, ya bisa setahun sekali harus diisi ulang. Akhirnya nggak bisa digunakan aparnya ya. Ya, kita memastikan juga jangkauan dari semprotan ya, sehingga jangan terlalu dekat dengan api. Bergerak menunduk. Jadi untuk bergerak menuju api, kita harus menunduk gitu ya. Artinya jaga-jaga, waspada. Kalau kita mendongak itu kan kurang waspada karena apa? Pandangan kita juga jadi kurang fokus. Kemudian saat kita memadamkan api menggunakan apar, kalau bisa ada orang belakang kita. Ya. Jadi kalau ada apa-apa terjadi apa-apa dengan kita bisa segera diselamatkan. Ruang gerak harus bersih, jangan banyak benda-benda, hati-hati kita bisa tersandung dan parahnya kalau tersandung masuk ke tempat api sedang menyala gitu kan. Ya, intinya tidak boleh membelakangi api ya. Artinya posisi harus membelakangi angin. Waspada terhadap api nyala kembali ya, dan ambil jarak maksimum dari api. Nah, ini tips-tips saat menggunakan tabung apar. Kemudian bagaimana cara menggunakan apar? Pertama tarik pinnya. Pin ini menahan ya, supaya tuasnya ini nggak bisa kita tekan. Kalau saat pin ditarik, tuas bisa ditekan sehingga bahan pemadamnya keluar. Setelah kita tarik pin, aim ya. Ini kita pakai rumus PES saja. P-nya pull ya, tarik pin. A-nya aim atau arahkan nozzle pada permukaan api. Kemudian S squeeze ya. Tekan ininya, pelatuknya ya. Ini tuasnya. Ya, sambil memegang apar posisi tegak. Kemudian sweep, sapukan ya. Sapukan dari samping ke samping ya, ke arah api atau titik dasar api. Ya, ini kalau kita baca mungkin akan langsung lupa. Jadi memang harus dipraktekkan. Dan praktek juga kalau hanya sekali itu bisa lupa juga. Jadi harus sering diulang-ulang. Nah, sebenarnya setiap tahun kan sebelum aparnya diganti, dry powdernya ya, mendingan dihabisin. Karena tempat pengisian kadang-kadang suka curang. Dia lihat nih dry powdernya masih bagus, jadi dia charge ke kita, cuman dry powdernya nggak diganti. Jadi buat latihan ya, kita pakai sampai habis, buat nanti diisi ulang. Nah, menurut Permenaker nomor 4 tahun 80, ini adalah cara pemasangan dari apar ya. Jadi kalau digantung ini, ya minimal ketinggiannya itu 80 cm dan maksimal 100 cm. Warnanya merah ya, ini salah nih, harusnya warna merah. Dan kemudian kalau ditaruh di lantai bisa boleh juga, cuman dikasih platnya merah. Artinya inilah tempat apar dan jangan dipindah-pindah. Lalu harus ada tulisan segitiga dengan tulisan apar.
Oke, itu tadi sedikit gambaran mengenai cara menggunakan APAR. Kemudian kalau kita, ini hanya sedikit sedikit pengetahuan aja, karena kalau dalam basic fire kita tidak mempelajari sebenarnya tentang hidran gitu ya. Tapi kalau kita menjadi bagian satu tim penanggulangan kebakaran, ya, kita harus bisa menggunakan hidran. Nah, saat kita menjadi tim penanggulangan kebakaran, kita harus memakai pakaian lengkap ya, yang menutupi seluruh tubuh. Pakai sarung tangan, helm, ya, kacamata pelindung, sepatu safety, alat bantu pernafasan ya, SCBA jika diperlukan ya. Soalnya jika kita masuk ke satu ruangan ya, dan situ sudah penuh asap, maka kita tidak bisa hanya pakai masker. Mungkin masker bisa menghalangi kita dari keracunan asap atau gas-gas yang beracun. Tapi masker tidak bisa memproteksi kita apabila oksigennya sudah rendah dan kita bisa kena asphyxia. Tapi kalau kita pakai SCBA ya, self contained breathing apparatus, itu kita bernafas dengan tabung yang ada taruh di punggung gitu ya. Jadi tidak tergantung dengan udara luar. Sehingga kalaupun oksigen sudah sangat rendah, itu tidak akan berpengaruh pada kita yang pakai self contained breathing apparatus atau SCBA. Nah, jadi breathing apparatus itu ada harness-nya ya. Harness, kemudian ada sabuk tali pengikat, lalu peralatan katup selangnya, kemudian katup pengatur tarikan nafas ya, long demand valve namanya, LDV. Jadi ini katup ini yang akan mengatur tekanan udara sehingga sesuai dengan paru-paru kita. Karena nanti dari silindernya ya, tabungnya ini, tekanan itu 300 bar. Lalu mengalir, keluar, dia ada reducer ya, sehingga tekanannya mungkin hanya 1 bar. Tapi 1 bar itu juga masih bisa memecahkan paru-paru kita gitu. Jadi nanti masuk ke katup pengatur tarikan nafas itu diturunkan lagi sehingga hanya beberapa milibar aja tekanannya. Nah, nanti breathing apparatus diperiksa ya. Kita kendorkan. Ya, biasanya nanti untuk dipakai diketatkan ya. Jadi simpel sebenarnya cara pakainya. Periksa katup udara negatif, periksa tekanan udara dalam tabung, periksa alat penanda udara minimum. Ini ada perhitungan cara pemakaian. Jadi ada tekanan yang normal ya. Umpamanya kapasitas tabung 6 liter, berarti 6 liter kali 300 bar ada 1.800 udara. Nah, di breathing apparatus itu udara ya, bukan oksigen. Kalau oksigen itu mahal gitu ya, hanya ada di rumah sakit. Kemudian durasi penuh ya. Durasi penuhnya umpamanya isi dalam liter dibagi 40 liter per menit. Nah, 40 liter per menit ini aktivitas biasa. Seperti mungkin kita berjalan ya. Itu kita menghirup udara kira-kira 40 liter dalam 1 menit. Ya, konsumsi rata-rata. Jadi, kalau seandainya 1.800 liter, maka 1.800 bagi 40 ini bisa dipakai selama 45 menit. Tapi jangan kita patokan ke sini, kita harus kasih safety margin. Jadi safety margin 10 menit, maka kita patokannya ini hanya bisa digunakan 35 menit. Jadi setelah 35 menit, kita sudah setel safety margin 10 menit, setelah 30 menit dia akan bunyi alarm. Ya, tapi kita harus evakuasi dari daerah yang terpapar dengan area bawah. Jadi saat menggunakan breathing apparatus ya, bisa memadamkan api. Ini silinder tekanannya minimal 250 atau 56 ya dari daya tahan.
Dan saat kita mengenakan di udara terbuka ya, udara segar. Jangan dikenakan pas kita masuk ke tempat kebakaran gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada pengaruhnya ya. Kita di situ udara sudah, oksigen sudah berkurang ya. Kita sebelum sempat mengenakan kita pingsan duluan kena asphyxia. Minimal 2 orang ya biar bisa saling menolong kalau ada apa-apa. Saat satu orang keluar ya dua-duanya harus keluar ya. Jadi harus selalu bersama-sama. Lalu tanda bahaya menjadi prioritas ya. Tanda bahaya daripada breathing apparatus sudah sampai safety ininya. Jadi 10 menit terakhir harus segera evakuasi. Selalu waspada saat memasuki ruangan. Ya. Jadi hati-hati backdraft juga. Biasanya backdraft terjadi seakan-akan api sudah padam, tapi di situ menimbulkan tekanan ya. Karena nggak ada udara keluar masuk. Saat kita buka pintu bisa terjadi ledakan. Itu namanya backdraft. Oke, itu mengenai apa? Basic firefighting. Intinya basic firefighting itu bagaimana kita menguasai penggunaan daripada APAR. Ya. Ini harus dilatih berulang-ulang supaya menjadi spontanitas ya. Sesuatu yang kita ulang-ulang itu spontanitas. Ya contohnya kita mengendarai, belajar naik mobil atau sepeda motor. Awalnya kan konsentrasi penuh nih, karena kita masih dikendalikan oleh otak sadar ya, atau otak besar. Saat kita ulang-ulang, lama-lama kita tanpa perlu konsentrasi pun sudah bisa mengendarai sepeda motor atau mobil tersebut. Ini artinya informasi mengenai cara menggunakan sepeda motor atau mobil itu sudah masuk ke otak kecil atau otak bawah sadar. Nah, kalau sudah dikendalikan oleh otak bawah sadar itu berarti spontanitas. Ya. Jadi demikian juga penggunaan APAR atau ilmu lain apapun ya harus kita ulang-ulang ya supaya memori itu masuk ke otak bawah sadar. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oh iya, selamat datang Mbak siapa? Mbak Elvi ya? Ya, perkenalkan nama saya Mario Suripati ya. Instruktur untuk HSE Officer. Dulu kami banyak instrukturnya, cuman akhirnya ya terpaksa kita harus kurangin 3 instruktur waktu awal wabah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya keluar dulu, nanti kita masuk ke basic first aid ya. Jadi tunggu aja. Pak Mario, mungkin dari saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ya, izin, Pak. Oke, silakan. Tadi di materi Bapak disampaikan bahwa setiap person yang melakukan pemadaman itu ada backup-nya Pak ya di belakang. Nah, itu idealnya berapa orang Pak untuk melakukan proses pendinginan atau pemadaman api tersebut Pak? Itu kalau kita pakai breathing apparatus untuk memadamkan api. Jadi minimal 2 orang, jadi ada teman. Jangan sendiri maksudnya. Ya. Nggak ada idealnya sih, cuman minimalnya 2 orang. Kenapa? Oh, 2 orang. Karena kemungkinan aja nanti tiba-tiba breathing apparatus kita macet, terus kita nggak bisa bernafas, ya saat itu kalau nggak ada teman ya kita akan mati ya, karena ada yang nolong. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu, teman kita mungkin bisa langsung mengevakuasi kita keluar. Ini kita dalam skenario kebakaran. Kebakaran, banyak asap ya, pandangan sangat minimal. Jadi kalau kita tiba-tiba terkena asphyxia itu langsung disorientasi, kita mungkin langsung kebingungan ya.
Nah, kalau ada teman kita langsung bisa komunikasi, waduh, ini macet nih, saya nggak bisa bernapas. Nah, mungkin langsung teman arahkan untuk bantu keluar. Kalau sendiri, kita ya udah, terputar-putar bingung, pingsan ya habis jadi korban. Jadi minimal Ya. 2 orang. Baik, makasih Pak Mario. Oke, sama-sama. Jadi saya keluar dulu, nanti masuk lagi, kita masuk ke basic first aid ya. Ya, Pak.